Faedah nikah pertama bisa memejamkan mata ke sebagian wanita karena fokus pandangannya hanya kepada istri tercinta. Yang kedua, membentengi kemaluan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para saudara sekalian, kita lanjutkan kajian yang masih berhubungan dengan nikah. Sekarang kita lihat tengahnya di sini ada fawaid. Ya, fawaid. Al-ula lin nikahi fawaidu. Nikah itu memiliki beberapa faedah. Di samping ada faedahnya, nikah juga ada sisi negatifnya. Jadi kalau dikatakan nikah itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, kita lihat dalam bait bahwa idun nikahi ghadul basari tasinu farjin waraja naslin dari tasfiyatul qalbi kada taqwitu alal ibadati kada istirahatu mintan biril manjili wa taqallubi ridhatun nafsi fara'i waqtafi wal ghina aydun wattila'ul insan ala ladhi yusawikul jinani apatul ajwanil halali wa anuku kihafiku lihali. Nah, di sini musharif mengungkapkan tentang beberapa faedah menikah. Kita lihat dalam bab begini, fawaidun nikah itu faedah nikah ghaddul basar. Pertama, bisa memejamkan mata ke seluruh wanita atau sebagian wanita karena fokus pandangannya hanya kepada istri tercinta. Ya. Yang kedua, tahsinu farzin, membentengi kemaluan. Jadi dengan adanya menikah, libido atau biologis seseorang tersalurkan kepada yang halal, yaitu istri. Tidak bisa melakukan kepada sembarang istri atau bukan istri. Jadi terpelihara, bentengi. Yang ketiga, waraja naslin dari, mengharapkan turunan. Jadi dengan nikah itu kita akan bisa beranak pinak, kemudian kesananya akan lahir generasi-generasi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tiga tak. Jadi akan melahirkan generasi berketurunan. Yang keempat, tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Kada takwitu, begitupun akan menguatkan hati. Dengan nikah hati akan bersih, ya, diasah terus. Begitupun sudah bersih, kuat lagi hatinya. Tidak kalau sebelum menikah, hatinya suka bercabang ke sana kemari. Jadi nikah, nanti kalau nikah gimana terus akhirnya timbul ya perilaku hati yang buruk. Ya, takwitu al ibadah. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Takwitu al ibadah, memperkuat diri untuk ibadah. Jadi ibadahnya akan kuat. Ya. Kagak istirahat dulu, begitupun istirahatnya. Mintan bil manijili wa taqarubi. Nah, yang berikutnya adalah istirahatu antari bil manjil.
bisa mengistirahatkan diri dari ngurusin rumah. Jadi kalau sudah nikah, ada yang ngurusin apa? Pertama, mengurusin perkakas rumah, istri ataupun pembantu. Yang kedua, ada yang ngurusin diri kita, yang nyuciin, nyetrikain pakaian kita. Itulah hikmahnya nikah yang ke-6. Nah, coba kalau belum nikah, bagikan angka 1, ya, makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri, sendiri terus, ya. Minta dimana watakal lupi, ya, dan beban. Jadi kita tidak begitu terbebani. Riyadatun nafsi faroi waktafi. Riyadah yang ketujuh adalah melatih diri, ya, melatih diri. Jadi dilatih diri untuk sabar dalam mencari anugerah Allah. Wal gina, nah, berapa nih? Akan menjadi kaya, jadi barokah. Ya, Allah kan berfirman, yubni humullah, Allah akan memperkaya. Jadi kalau mereka itu pada fakir, kemudian menikah, maka Allah akan memperkaya. Allah akan memberikan berkah. Baru dia sampaikan, ya, cara untuk mendapatkan barokah itu menikah. Lihat aja coba. Orang tua kalian dulu di awal-awal dia menikah, mungkin, ya, kemungkinan tinggal di rumah mertua, makan di situ, tidur di situ, ya, bergantung kepada mertua, bergantung kepada orang tua. Tapi lama kelamaan timbul rasa malu, rasa segan, ingin berpisah dari rumah orang tua, ngontrak. Dari ngontrak kemudian apa? Ya, berpikir pengen punya sendiri, terus pengen punya kendaraan, terus pengen kendaraan nambah lagi, roda 2 di roda 4, walaupun tidak lagi roda 3 gitu. Ya, terus, dan akhirnya berkecukupan. Anak-anak bisa kalau nggak sekolah, bisa kuliah. Ya, itu kenapa? Karena barokah nikah. Jadi kalau kalian sekarang belum menikah nih, rezeki kalian akan segitu-gitu aja, hanya cukup untuk sendiri. Akan bisa berkembang. Makanya dengan menikah akan menjadi kaya. Karena gabungan dari beberapa rezeki, gabungan rezeki istri, gabung dengan suami, kemudian lagi gabung nanti rezeki anak di situ ada. Allah menambah income yang kepada kita, ya. Jadi jangan tahu fakir kalau nikah mah, ya. Kami juga pengalaman begitu dulu sama Umi, makan sepiring berdua, ya. Kenapa? Karena kurang, karena hanya segitu adanya, ya. Itu berusaha untuk tidak jadi beban bagi orang tua, ibu tua. Alhamdulillah, ya. Karena mendiri terus sambil berdoa, berusaha, ya. Semua hampir begitu, ya. Wa itla'ul insan alladhi yusawwikuhu minal jinan. Dan juga nikah itu bisa mendorong seseorang untuk apa? Untuk ke surga, jinan ke surga. Dan ibadah, wajah dari nafkah juga ibadah, didik anak ibadah, didik istri ibadah. Jadi banyak ibadahnya situ. Apa tuhul anju? Nah, namun ada sisi negatifnya. Apa tuh? Sulit untuk menghindari rezeki yang haram subhat. Jadi ada kemungkinan di situ kita bisa mengkonsumsi rezeki yang haram. Apalagi kalau tuntutannya banyak, istri nuntut ini, bang tuh lihat orang lain mau beli anu, ya, gelangnya sudah sebesar pelek beca, ya, kalungnya sudah sebesar tambang dadung, gitu ya. Ya, kendaraannya bukan lagi motor, mobil dan sebagainya. Iya, tapi kan gimana, abang masa segini? Ya ngerti lah, jangan jadi suami tolol dong. Waduh, udah dimarahin, udah direngek, ya. Kemudian kerjaan jauh, harus melawan terik matahari, di perusahaan juga ditekan oleh atasan.
Ya akhirnya gimana? Di situ mulai. Ya, dikit-dikit, oke lolos. Dikit-dikit, lolos lagi, lolos. Akhirnya kan lebih besar. Itulah. Ini yang sulit. Wa anhu pikul halil. Dan kemudian sisi negatifnya juga sulit untuk memenuhi hak ya masing-masing. Jadi itu fawaid faedah nikah. Nah kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya nikah itu ada manfaatnya, terutama di dalam mencari nafkah. Nah, sekarang kita bicarakan tentang keutamaan mencari nafkah. Ya. Nah, di situ asal satu waradat ahadisun katsirah. Banyak hadis yang mengutarakan tentang fadilah mencari nafkah. Ayo, nanti kalau sudah nikah harus benar-benar giat bekerja. Ya, jadi berupaya, berusaha, ya, support tenaga untuk menghasilkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, la tulhikum ya amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Tetap tidak boleh mengabaikan zikir kepada Allah, tidak boleh mengabaikan tugas sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah. Nah, ada beberapa fadilah tentang mencari nafkah. Inna sesungguhnya minaz dzunubi, sebagian dari dosa junuban, ada dosa la yukaffiruha, tidak bisa menghapusnya akan itu dosa apa sholat, wala saumun, tidak juga bisa terhapus oleh puasa, wala jihadun, juga tidak bisa dihapus dengan jihad dosa-dosa tersebut. Oleh apa dihapusnya? Illa sa'yu alal iyal, kecuali dengan berusaha menafkahi keluarga. Jadi ada sebagian dosa, kata Nabi, dosa itu nggak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan apa? Dengan puasa, tidak juga dihapus dengan jihad bisa bilang, tapi bisa dihapusnya dengan bekerja. Makanya oleh karena itu sandal musik, kalau ada orang ngajak demo, walaupun dengan label jihad fisabilillah, ya apalagi jihad di jalan tamrin, jangan mau, jangan tinggalkan kerjaan untuk menafkahi istri, menafkahi anak, karena pahalanya lebih besar daripada tadi. Ya, au kama qala man kana lahu salasu banatin, itu barang siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'anfaq alaihinna, kemudian menafkahi ketiga anak perempuan tadi, wa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik kepada ketiga anak tadi, hatta yughniyahunna Allahu anhu, maka Allah akan memperkaya. Hatta ini hingga memperkaya Allah kepada ketiga anaknya. Artinya anak itu tinggal tumbuh dewasa, berilmu. Aujaballahu jannah, maka Allah akan mengharuskan, memponis kepadanya masuk surga. Albitatan, sama sekali. Illa ayyamal amalan dari fardhu, kecuali dia beramal dengan amalan yang tidak ampuni, yaitu musyrik. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ya, berabi anak perempuan, cucu sekarang 3 anak perempuan, ya. Nah, kita bekerja untuk anak perempuan tadi, hingga anak-anak perempuan tercukupilah dengan kerjaan kita. Termasuk juga anak laki-laki. Kenapa anak perempuan? Kok anak laki-laki sudah sama? Cuma kalau anak perempuan disebutkan oleh Nabi karena kebutuhan anak perempuan tidak, ya, sama dengan kebutuhan anak laki-laki. Dan laki-laki masih bisa apa? Untuk mencari sendiri kan. Tapi kalau perempuan nggak bisa sehebat atau setangkas laki-laki. Ya, dicukupi tak oleh orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Seorang tua itu, si anak perempuan itu akan menyeret, menarik orang tuanya masuk ke dalam diri. Kayaknya jangan apa, yang kecil hati kalau nanti punya anak perempuan 1, 2 perempuan lagi, 3 perempuan, coba aja sudah nih 4 anak perempuan,
laki-laki perempuan dulu. Ya, ternyata hadisnya luar biasa besar. Ya, wakala saya salam, Abdul hadi dinarin, paling utamanya uang dinar, yunfikuhur rojulu, menginfakkan kepada dinar. Siapa rojul laki-laki? Dinarun adalah dinar yunfiku ala iyali, dinar yang diinfakkan kepada keluarganya. Wa dinarun yunfiku, dan uang dinar yang diinfakkan oleh rojul ala dabati, atas dabahnya, hewan peliharaan yang biasa ditunggangi, fisabilillah, jalan Allah. Wa dinarun yunfiku ala sabi, dan dinar yang diinfakkan kepada sahabatnya fisabilillah. Tetap yang paling utama dinar yang diinfakkan kepada siapa? Kepada keluarganya. Jadi kalau kita punya uang gaji, ada yang minta untuk masjid, ada yang minta untuk apa? Untuk madrasah, untuk pesantren, untuk apapun, tanya ibunya, istrinya, mah, ini ada yang ini, ya, nggak apa-apa. Bukan kita takut sama istri, bukan. Ini ada yang minta sumbangan untuk masjid. Mama kira-kira sebulan cukup berapa? Segini pak. Cukup berapa? 6 juta cukup. Nah, ini kebetulan Papa punya uang 8 juta. Nih, ambil 6 juta. 2 juta menginfakkan. Itu. Nanti kita sudah mendahulukan skala prioritas. Jadi jangan sampai nanti kalian membela ormas, ya, sekalipun NU ya, membela partai, apalagi partai, ya, membela pilpres, pilgub, ya, apalagi pilkades, sampai-sampai meninggalkan kewajiban mencari nafkah. Itu kesalahan yang luar biasa. Salah, tindakan salah. Ya, jangan. Sekalipun diminta untuk Palestina, jangan dulu dikasihkan untuk Palestina, istri dulu kasih. Ya, jangan sampai ngasih ke orang lain gitu, sementara istri suruh puasa. Ya, ingat, haji saja tidak diwajibkan kepada orang yang belum mampu mencukupi istri dan anaknya selama dia pergi melaksanakan ibadah haji. Haji saja itu menjadi rukun Islam yang kelima, apalagi yang lainnya. Ya, puasa itu mah biar pelit, suruh minta anu. Pelit itu ada batasnya. Al-Ghazali mengatakan pelit itu kalau orang tidak memberi kewajiban, itu pelit. Pelit itu kalau sudah memberi kewajiban terus ada kesunahan tidak diberi, itu pelit. Tapi kalau sekarang dia tidak bisa memberi sunnah karena dia lebih mendahulukan wajib, yaitu istri dan anaknya, itu tidak pelit. Pelit itu orang yang wajib mengeluarkan zakat 2,5%, tapi tidak zakat. Kalau sekarang zakat 2,5% dikeluarkan, sedekah sunat dikeluarkan, terus kita panitia Agustusan minta, Pak, minta Agustus. Nah, nggak pelit itu. Yang pelit itu manakala tidak melaksanakan kewajiban muslimah. Paham? Ya. Urutan siapa? Istri. Ya, urutan siapa? Anak. Itu skala prioritas. Anu itu yang betul Pak. Kalau belum tentu ini hasil muslim loh. Terus lagi dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu wa huwa ahadul ruwatil hadis ba'da abil iya wa ayu rajulin a'dhamu ajron. Siapakah laki-laki yang paling besar apanya ajron pahalanya? Min rajulin yunfiku, daripada laki-laki yang berinfak ala iyali sigorin, atas keluarganya masih kecil-kecil, yaipuhum, ya, mencukupi, melindungi kepada mereka, auyan fa'umum, atau bermanfaat kepada mereka, memberi manfaat kepada mereka. Allah wajib nih. Tuh lihat, ya, tetap paling besar pahala memberikan apa kepada siapa? Kepada keluarga. Waqala sallallahu idza bata, di mana-mana tidur di malam hari, ahadukum, seorang kalian, magmuman, resah, mahmuman, bingung, min sababil iyal, dari sebab keluarga, kana Abdullah, maka lebih utama indallah
min alfi dorbatin, daripada memukul 1000 kali pukulan bisayfi dengan pedang fisabilillah aja betul. Oh, kalau kita di malam hari bingung tuh besok, tadi anak minta ini, istri minta ini, dari mana ya? Bingung tak? Semalaman memikirkan nasib besok istri dan anak. Mudah-mudahan besok ada yang memberikan kail, artinya memberikan pekerjaan, karena kerjaan serabutan. Nah, kalau kita malam hari memikirkan, meresahkan, menggalaukan urusan istri dan anak, itu lebih baik daripada kalian memegang senjata, ya, pedang, tombak atau apa saja, kemudian digunakan untuk membunuh 1000 orang. Kan? Jadi jihadnya di mana? Jihadnya ke pabrik. Mau kemana saya? Mau jihad. Kemana? Ke pabrik. Mau jihad ke pabrik. Tuh jihad mau ngambil itu. Nah. Jangan. Ya, awas hati-hati. Kalian sudah tahu hadisnya ya. Ya, tahu hadisnya. Ini surah prioritas kita. Kemudian ida anfaqo, di mana-mana membelanjakan siapa rojulu, seorang laki-laki ala ahlihi, napakotan dengan satu napakah, wahwa yahtasibuha. Wahwa itu dia yahtasibuha. Ya, sukarela, karena tahu sodakotan. Makanya jadi barang siapa, setiap laki-laki, suami yang memberikan nafkah kepada istri dengan sukarela, dengan lihat ta'ala, karena tahu sodakotan, maka itu sebagai bentuk sodako. Ya, nah itulah masih banyak ya tentang fadilah apa memberikan apa ini ya, perlu dibacakan lah semuanya, bacakan ya supaya kalian termotivasi nanti sudah kerja teh. Jangan mikirin yang lain ya, yang lebih utama adalah mikirin apa, menafkahi keluarga. Jangan jadi orang yang ingin menganggur, apalagi sampai ngarep dikasih sama mertua. Jangan, harus berusaha menjadi seorang laki-laki yang lalang jagat ya, walaupun pekerjaannya ya boleh katakanlah kata orang lain, nah yang gitu uang kerjanya gajinya kecil ya, enggak usah dengarkan, yang penting halal. Lanjut ya, ma anfaqo, tidaklah menginfakkan hu kepada keluarga, ma anfaqo rajulu ala nafsi, atas keluarganya dan dirinya, wa ahli wa waladi waji rahmatin wa qurabati fahuwa lahu sadaqatun. Apapun yang diinfakkan oleh seorang suami kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, itu sedekah, Mas. Wa ma waqabil mar'u irdahu, dan apapun yang dijadikan perlindungan oleh seseorang akan kehormatannya, maka kutiba lahu sadaqah, ditulis sebagai sedekah. Wa ma anfaqal mu'min min nafaqatin, apapun yang diinfakkan oleh seorang mukmin itu juga fa in khalafa 'ala Allah wa mudhamir, bila makan nabi dunia ini masyarakat dijamin untuk Allah diganti. Makanya kalau suaminya itu pemurah kepada istrinya, akan murah juga rezekinya. Untuk kalau suami yang pelit kepada istrinya, dia juga akan pelit ya, sulit. Terus lagi, waqala ma min yaumin, tidaklah satupun hari, yusbihu, berada di waktu pagi, siapa ibad, hamba-hamba Allah fihi di dalam yaum, illa wa malakani, kecuali 2 malaikat itu yanjilani, turun. Fayaqulu ahaduhuma, nah 2 malaikat itu turun, kemudian yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang suka menginfakkan hartanya khalafa, pengganti. Wa yaqulu akhar, dan berkata yang lain, yang satu lagi nih, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang kikir, talafa, kerusakan, kehilangan. Jadi orang yang berinfak kepada keluarga akan apa, didoakan oleh malaikat. Jadi terus bertambah. Maka saya salah, man ala ibnataini aw salasan utain aw salasan hatta bain
ya bin au yamuta anhunna kuntu lahu wa huwa fil jannah kahataini. Tuh. Ya, barang siapa yang ngurusin 2 anak perempuan, au salasan atau 3, au ukhtain 2 saudara perempuan, au salasan 3, hatta yabin au yamut tuh anhunna, dia putus yang ini, au yamut anhunna, hingga dia mati meninggalkan itu anak-anak perempuan. Jadi berusaha terus demi mencukupi anaknya 2-3, saudaranya 2-3, sampai-sampai dia putus atau sampai-sampai dia meninggal dunia. Maka aku nanti kuntu anak, kata Nabi, wahua, dan dia itu laki-laki yang menafkahi anak-anaknya dan saudara-saudaranya fil jannah, di surga, kahata ini, seperti ini. Ini itu jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekat. Ya, wasara bi asbu'aihi, beliau isyarat dengan 2 telunjuk, 2 jari, yaitu kepada telunjuk dan tengah-tengah, dekat. Ya, atau dalam hadis lain, kana lahu ajru mujahidin, dia mendapatkan pahala orang yang berjihad fisabilillah, dalam keadaan so iman, siangnya puasa, ko iman, malamnya selalu terjaga. Itu. Ya, qalat imra'atun wa wahidatun, ya Rasulullah, bagaimana kalau anaknya perempuan cuma 1? Qala wa wahidatun, sekalipun anaknya 1 tetap, kalau diusahakan oleh dia hingga berkecukupan, maka orang tua itu nanti akan beserta aku di situ. Ya, nih, tadilah berikutnya. Wakala saya salam dilangkah, innallaha, Allah yuhibbu, senang ala abda, hamba al muta'affifa, yang melindungi abal iyal, tuh bapak keluarga, artinya Allah senang kepada hamba yang selalu selalu menjaga kehormatannya, untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, menjaga kehormatan istrinya, anaknya, jangan sampai jadi pengemis. Abal iyal, punya anak yang banyak, tuh itu dari Allah. Jadi punya anak banyak, terus dilindungi oleh dia dengan cara dicukupi kebutuhannya. Man bata, barang siapa yang meninggal, man bata, barang siapa yang tidur, makuban, lelah, fitolabi ma'asyi auladihi, dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya, maghfuran lahu, maka dia lelahnya itu sebagai apa? Sebagai pengampun dosa. Misalnya nih, akang kerja shift 1, lembur, pulang ke rumah capek, ya, capek apa? Capek habis kerja, dapat duit, nih mah dapat sekian, tuh buat anak-anak makan. Eta jelema, orang seperti itu orang yang diampuni dosanya, dosa kecilnya. Ayo, jangan jadi pemalas. Ya, harus jadi larang jagat, kerja. Ada hadis Anas, saya mau duduk aja di mesin. Qultu ya Rasulullah, al-julusi ma'aliyal, duduk beserta keluarga, afdalu, ada lebih utama, am julusul fil masjid, apakah duduk di masjid, mana yang lebih utama? Qala al-julus sa'atan, kata Nabi, duduk 1 saat ma'al beserta keluarga, ahabu, ada lebih disenangi, ilayya, kepadaku, minal itikafi, daripada itikaf fi masjid hada, di masjidku ini. Qala qultu ya Rasulullah, an-nafaqah, itu nafkah ya ahabu ilaika, apakah lebih cintai kepadamu, amin nafaqah fisabilillah, atau berinfak di jalan Allah? Dirhamun, qala yunfiqu, menginfakkan kepadanya siapa rajulu ala iyalihi, atas keluarga, ahabu ilayya min alfi dinarin, dari 1000 dinar, yunfiqu fisabilillah. Loh, ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, duduk mana yang paling utama di antara 2 duduk ini? Duduk dengan keluarga, memberikan kenyamanan, ketenangan keluarga, atau duduk di masjid? Kata Rasul, al-julus sa'atan, duduk 1 saat beserta keluarga lebih disenangi daripada duduk di masjid. Tuh, ternyata ya,
Beda ya dengan persepsi kita selama ini atau dengan orang-orang yang suka pindah-pindah masjid. Ya kan ada orang yang suka pindah masjid, itikaf seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ternyata duduk dengan keluarga itu lebih utama daripada duduk di masjid. Tahu nggak? Ya jangan sampai gini. Si abah kemana? Ke masjid. Gila terus di masjid. Datang aja keluarga cuma sebentar. Ya, jadi penting. Ya. Inna fil jannati, di dalam surga la ghurafan, ada kamar-kamar, yuro, dilihat zahiruha, luarnya, min batiniha, dari dalamnya. Masya Allah, luar dalam bisa kelihatan tuh. Wa batinuha min zahiriha, batinnya bisa kelihatan dari luarnya. Jadi isi dalam bisa kelihatan di luar, luar bisa kelihatan di dalam. Ila waman sakana ya Rasulullah, siapakah penghuni surga itu? Ya, yang istananya seperti itu. Qala alladzina, adalah orang yut'imuna, memberi makan atau ama akan makanan. Wa yutibu, membaguskan itu man al kalama, perkataan. Wa yudimuna, melanggengkan, membiasakan asyama puasa. Wa yaksunas salam, dan yang menyebarkan salam. Wa yusalluna, dan sholat bilail di waktu malam. Wan nasu, sedangkan manusia niyamun, masih dalam tidur. Qalu ya Rasulullah wa ma yutiku dzalika, siapa yang mampu seperti itu? Memberi makan, mengucapkan kata-kata yang bagus, selalu puasa, menyebarkan salam, sholat malam terus. Wa man yutiku dzalika, qala, bisa mampu seperti itu. Man qala, barang siapa berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pakon atau bahasa membagusan al kalama, akan perkataan. Ya, jadi tadi kan kata Nabi katanya wa yutibul kalam, membaguskan perkataan. Bagaimana untuk bisa memenuhi target membaguskan kalam? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salat tasbih. Oh, tambahan sholat tasbih 4 rakaat. Setiap rakaat baca tasbih 75. Itu kalau dilaksanakan kurang lebih 20 sampai 25 menit sholat tasbih itu. Ya. Terus waman at'ama, dan orang memberi ahla makanan, ahlu kepada keluarganya, pakon at'ama to'am. Tuh, tadi kan untuk bisa menjadi penghuni surga sudah memberikan makanan. Siapa yang diberikan makan itu? Skala prioritas keluarga. Terus tadi wadimus saum, senantiasa puasa. Siapa itu? Waman soma Ramadana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, fakon adama, sungguh telah mengabadikan itu man asyama, akan puasa. Terus apa lagi tadi? Ya, orang yang menyebarkan salam. Waman laqiya akhahu, barang siapa yang menjumpai akhahu, saudaranya, yusallimu alaihi, kemudian mengucapkan salam, faqad absa, sungguh telah menyebarkan, meramaikan, membumingkan assalam. Terus tadi siapa lagi? Orang yang melaksanakan apa? Sholat malam semalam suntuk. Waman sholal isal akhirah, barang siapa yang sholat berjamaah sahirate wal fajro, subuh, fakun sholat, sungguh telah sholat bilail di waktu malam. Wan nasu niyamun, sedangkan orang dalam keadaan. Siapa yang disebut manusia? Orang yang tidur teh al yahud wan nasara wal majus. Ya. Nah, ya, dah. Itu fadilah apa? Fadilah mencari nafkah. Faidahnya. Berikutnya Rabi'ah, faidah taat kepada suami. Nah, ini neng-neng yang di belakang. Yurwa, diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, ja'a datang ila ashabi Rasulillah. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Rasulullah, yastaki, mengeluhkan alaihim kepada ashab, jaujatahu,
akan istrinya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Rasul. Si laki-laki itu mengeluhkan keadaan istrinya. Faqala berkata, kullu wahidin bidalika masa minan nabi summa basula jawjat bidalika mawdhifa min radhiyallahu anhu. Faqala Bakar Siddiq mengeluhkan. Faqala berkata, kullu wahidin masing-masing bidalika di dalam hal itu ma'ama sami'a beserta apa yang dia dengar. Itu kullu wahid minan nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu menasihati laki-laki tadi dengan apa yang dia dengar dari Nabi. Summa ba'asu ila jaujati, kemudian mereka mengutus, udah sekarang pulang ke rumahmu. Bidzalika ma Huzaifah tah barang jeung Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Faqala berkata Abu Bakar Siddiq, sami'tu aku mendengar Rasulullah SAW, lau amartu jika aku memerintahkan, harus nih, jika memang aku diperkenankan untuk memerintahkan ahadan seseorang ayat juga untuk sujud li ahadin kepada seseorang, la amartu akan pasti kuperintahkan almar'ata perempuan antas juga untuk bersujud di jawjiha kepada istri, pada suami. Ya, coba kalau ya aku diperkenankan oleh Allah untuk memerintahkan, diperbolehkanlah manusia untuk sujud kepada siapa manusia lagi, pasti yang pertama kali diperintahkan untuk sujud adalah siapa? Perempuan, istri kepada suami. Saking apa? Saking besarnya kedudukan seorang suami. Ya. Itu Abu Bakar dari Nabi. Waqala Umar, sami itu aku mendengar an-nabiyya yaqulu ayyuma imra'atin, siapapun wanita ropaat mengeraskan itu imro'ah sautaha, suaranya pokok sauti jaujiha, di atas suara suaminya, la'anaha, maka melaknat hak kepada itu imro'ah siapapun syai'in, segala sesuatu, tola'at terbit ali atasnya apa samsu matahari, illa antatuba, kecuali taubat itu si istri, watarji'ah dan kembali. Ayo, nih. Jadi siapapun seorang istri yang suaranya lebih nyaring, ya, gitu, lebih cerewet, yang biasanya istri sama, ngomong, wah, laki-laki masa jengkal, memang sadep kok, bahasa ngapak lagi, ya, dia tuh, siapapun wanita yang suaranya lebih tinggi daripada suara siapa? Suaminya, dilaknat, dikutuk oleh segala sesuatu siapa? Jin, manusia, malaikat, binatang. Itu semua mengutuknya hingga dia minta taubat, dia minta maaf, watarji'ah dan kembali. Itu, ya. Paham, Neng? Awas, artinya. Waqala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW, lau annam ra'atan, andai kata seorang perempuan malakati dunia, memiliki dunia kullaha, seluruh dunia, wa anfaqtaha, lalu dia menginfakkannya akan itu dunia ala jaujiha kepada suaminya. Suami sudah jadi pengangguran, istri yang kerja sekarang, walaupun tidak wajib tapi berusaha untuk mengamalkan hadis ini, ngasih sama suaminya. Summa mannat bidzalika, lalu dia mengungkit-ungkit pemberian kepada suaminya itu, illa ahbato, maka Allah akan membatalkan amalah akan amalnya, wa hasyaraha akan mengumpulkan itu wanita ma'a Fir'aun jeung Fir'aun. Ayo, Kak, Neng. Ya. Aduh. Luar biasanya. Jadi kalau istri berbuat baik kepada suami nih, ya, itu, diungkit-ungkit dasar, suami gak tahu diri, udah kasih ini, kasih itu, oh, masih aja kelakuannya, waduh, beda tingkah lu, marah-marah, udah hancurlah kebaikannya tersebut, dan nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Aduh, Neng, Waqala Ibnu Umar Abdul Thalib, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, lau anna, andai kata annam ro'atan,
Andai kata seorang perempuan tobakot, masak, sajaiha, kedua susunya, itu susunya dipotong terus dipasak. Andai kata nih, wa'at amat huma, dan memberikan itu kedua susu jauh jahat kepada istrinya, ma'adat haqqa, dia tidak memenuhi haknya suami. Walaupun mualnya istri motong susunya, kubupan eta cocokan suami nak mainan, itu cocokan mainan, klakson, tak klakson tadi, tak klakson dua gitu. Tos atau stang, jadi belok kiri belok kanan, tos ya kita. Oh ya Allah, luar biasa Neng. Ya, itu isi. Oh banyak kere ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Tentang apa? Tentang pentingnya seorang istri apa? Berbakti kepada seorang suami. Ya. Oh, jadi ngaji ini teh sebagian sudah dua-duanya ya. Tadi awas nih, jangan hanya kita menuntut kepada istri untuk ini. Sementara kamu sebagai suami dia berusaha untuk memberikan nafkah yang dua-dua sudah seimbang. Suami punya kewajiban untuk apa? Untuk memberikan nafkah, tidak ada kewajiban untuk taat kepada istri. Istri berkewajiban untuk taat, tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Seimbang, sebaliknya bisa rancu tugas masing-masing. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.